Ya, ketemu kembali dengan saya Joko Yuwono sebagai Kepala Program Studi Pendidikan Luar Biasa Program S2 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Kali ini saya akan bicara tentang guru pendidikan khusus. Tentang siapa, terus kemudian guru pendidikan khusus itu dan apa peran pekerjaan hari-harinya untuk mendukung, khususnya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif ya. Jadi perbincangan tentang guru pendidikan khusus ini sedang menjadi perbincangan yang sangat hangat, isu yang sangat penting karena salah satu variabel penting di dalam kesuksesan penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam konteks ini bagaimana sekolah merespon keberagaman di dalam kelas sekolah di masyarakat secara luas itu kehadiran guru pendidikan khusus itu menjadi sangat dibutuhkan. Tentu banyak variabel ya. Lalu kemudian perbincangan guru pendidikan khusus selain dibicarakan terus dan dibutuhkan kehadirannya, tapi memang sayangnya dari sisi kebijakan sebenarnya memungkinkan untuk guru pendidikan khusus bekerja di sekolah umum. Meskipun dari sisi praktikal guru pendidikan khusus kalau dia bekerja di sekolah umum ya dia menjadi guru kelas, dan kebanyakan kemudian para guru pendidikan khusus ini saya tidak tahu persis kenapa kemudian harus menempuh lagi S1 pendidikan guru PGSD misalnya. Nah ini itu juga hal yang baik ya, karena asumsinya dia adalah mengajar di SD jika dia di sekolah dasar. Nah guru pendidikan khusus, kehadiran guru pendidikan khusus di sekolah inklusif itu menjadi dinanti-nanti untuk mendukung guru sekolah, mendukung kelas sekolah supaya menjadi lebih sukses penyelenggaraannya. Pertanyaannya siapa ya? Siapa itu guru pendidikan khusus? Guru pendidikan khusus itu sebenarnya secara profesional si guru pendidikan khusus ini memiliki berbagai kompetensi terkait bagaimana memberi layanan pada anak-anak berkebutuhan khusus atau murid berkebutuhan khusus. Jadi layanan-layanan pada isu pendidikan khusus lebih tepatnya. Nah, kompetensi ini diraih, guru pendidikan khusus itu diraih melalui pendidikan di program studi pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Ada di Bandung, ada UPI, ada di Padang, Universitas Negeri Padang, ada juga di Universitas Negeri Malang, ada juga di Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Yogyakarta, ada Universitas 11 Maret, dan masih banyak sih di berbagai tempat. Nah, secara profesional sebenarnya dia belum lengkap, karena setelah dia menyelesaikan di S1 pendidikan khusus, pendidikan luar biasa, dia harus mengikuti program pendidikan profesi guru PPG. Ada PPG Prajab, ada PPG Daljab. Ya, dia harus mengikuti itu untuk mendapatkan profesi
sebagai guru pendidikan khusus. Nah, pendidikannya ya S1 ya, dia berarti 4 tahun minimal setidaknya. Terus di sana dia belajar banyak hal, dari ya teoritik, magang, PPL, magang, praktik, tugas-tugas yang ke lapangan dia harus melakukan. Kalau dalam pembelajaran identifikasi, melakukan asesmen, buat program, mengajar, ada spesifik lagi tentang belajar tentang OM, belajar lagi tentang PKBBI, belajar lagi tentang bagaimana tentang kemandirian, program kebutuhan khusus untuk anak autis, belajar tentang APEX, belajar tentang behavior approach, dan masih banyak lagi. Nah, ini tentu tidak mudah ya, artinya dia butuh waktu untuk proses menjadi guru yang profesional. Meskipun ya awal-awal lulusan mungkin tidak bisa 100% langsung menjadi bagus ya. Setidaknya modalnya itu sudah kuat gitu. Lalu sebut saja 90% ya, sisa 10% itu nanti proses bekerja. Ya, terus ya magang, praktek itu juga boleh. Dan ada praktek di sekolah umum, sekolah inklusif. Tentu dia mengasah mendapatkan pengetahuan dan mengasah keterampilannya di sekolah inklusif sebagai guru pendidikan khusus. Nah, apa yang dapat dilakukan peran guru pendidikan khusus ketika dia di sekolah? Sebenarnya guru pendidikan khusus itu juga bisa dia bisa di beberapa setting pekerjaan ya, di sekolah luar biasa automatically dia menjadi guru kelas. Terus nanti dia juga bisa jadi terapi behavior terapi, atau nggak usah lah, pembelajaran pengembangan komunikasi bahasa. Kalau di tempat layanan anak itu memungkinkan. Kemudian jadi konsultan juga sangat mungkin, tapi sebaiknya dia S2. Terus konsultan pendidikan. Kemudian dia juga hadir di sekolah inklusif untuk mendukung guru, kelas, sekolah, masyarakat sekolahan, para orang tua yang ada di sana, ya tentu bisa support di luar itu mestinya. Nah, peran itu dari awal ya, kalau support untuk guru ya, pertama identifikasi asesmen itu dipastikan, karena guru pendidikan khusus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk itu. Membuatkan profil anak untuk guru maksud saya. Nah, setelah itu kan ya tentu nanti si guru pendidikan khusus mengembangkan instrumennya, membuat short reportnya bagaimana. Nah, itu dibutuhkan. Lalu kemudian membuat PPI-nya, program individualnya anak kayak apa. Terus bagaimana program individual itu dijalankan, mau sifatnya layanan individu atau program individual itu menjadi pertimbangan layanan di dalam kelas, dimana ketika belajar bersama-sama tentu si guru harus mempertimbangkan layanan si kebutuhan si individu ini. Nah, dia bisa lihat di program pendidikan individual anak dan khusus tersebut. Lalu bersama guru-guru, saya lebih suka menyebutnya bersama dengan guru-guru di sekolah, guru kelas maupun guru mapel, mereka berkolaborasi
merancang, menyusun, melakukan dan mengevaluasi apa yang telah mereka lakukan dari identifikasi, asesmen sampai pelaksanaannya. Nah ini tentu sangat bagus. Ada juga peran yang sebenarnya direct instruksi. Dia bisa mengajar secara langsung. Tapi saya rasa kalau guru pendidikan khusus yang support di sekolah kemudian dia mengajar, ya tentu nanti kebermanfaatannya akan sangat terbatas pada satu anak itu. Sementara anak lain kan tidak bisa tercover. Nah oleh karena itu pengelolaan waktu intervensi, saya sebutnya intervensi ya, itu mungkin perlu dipikirkan. Terus ini memberi dukungan pada sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aksesibel, yang inklusif, yang non diskriminatif. Misalnya bangunan sekolah, ada ramnya, toiletnya bagaimana, kalau ada yang pakai kursi roda dan seterusnya. Jadi menciptakan lingkungan yang aksesibel itu menjadi isu penting dari peran guru pendidikan khusus. Termasuk tentang asistif teknologi, ketersediaan dukungan pembelajaran yang sekolah support pada anak-anak dengan isu-isu asistif teknologi. Ya misalnya kalau ada anak yang belum bisa baca, ya Bapak Ibu bisa menggunakan text to speech, speech to text. Misalnya program JOS untuk anak tunanetra, pakai tablet untuk komunikasi. Kalau ada anak autis yang nggak bisa nulis karena motoriknya, anak CP, dia bisa pakai tablet yang pakai finger aja, touchscreen. Tapi kalau anak yang nggak bisa motoriknya, ya berarti dia bicara aja, nanti terekam di situ menjadi sebuah tulisan. Dan masih banyak bentuk asistif teknologi. Ada definisi asistif teknologi itu, ada yang high tech dan ada yang low tech. Nah kebetulan riset saya, kami dengan Bank Dunia tentang penggunaan ketersediaan dan penggunaan asistif teknologi di SLB dan sekolah inklusif itu, rata-rata di Indonesia sekolah menggunakan asistif teknologi yang sifatnya low tech, yang dengan teknologi sederhana. Karena definisi dari asistif teknologi pada riset di Bank Dunia, di World Bank itu, semua alat media apapun yang itu sifatnya bisa membuat si anak dan khusus itu terlibat dalam komunitasnya, kelasnya, masyarakatnya, berpartisipasi di dalamnya, itu bisa disebut asistif teknologi. Karena di Indonesia terjemahnya menjadi teknologi bantu. Artinya alat sederhana pun itu disebutnya low tech. Ada pembagian. Low tech ada pembagiannya. Low tech berarti dengan teknologi yang sederhana. Mudah-mudahan di masa mendatang negara kita ketersediaan asistif teknologi yang sifatnya high tech itu terus berkembang. Lalu ada peran juga berkolaborasi, yaitu pasti ya, guru berkolaborasi dengan guru pendidikan khusus, maksudnya berkolaborasi dengan guru yang ada di sekolah, guru kelas, guru mapel, kepala sekolah, itu pokoknya harus ada sistem kolaborasi. Dan jangan lupa berkolaborasi itu hukumnya wajib dengan orang tua, karena orang tua menjadi isu sentral dalam keberhasilan anak, dalam keberlanjutan kehidupan anak, keberlanjutan layanan dan kehidupan anak. Ya orang tua, keluarga. Jadi guru pendidikan khusus dan guru kelas di sekolah inklusif jangan meninggalkan orang tua. Nah, tentu supportnya adalah harus berbasis pada konteks kebutuhan, konteks budaya orang tua. Ini jarang dipelajari. Nanti lain waktu saya akan sampaikan tentang bagaimana guru pendidikan khusus, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif itu support pada orang tua, cara berkomunikasi, melatih orang tua, memberdayakan dan seterusnya. Terakhir,
guru pendidikan khusus itu juga terus bagaimana berperan memupuk, menciptakan budaya inklusif. Nah, budaya inklusif di sekolah, isu sensitivitas anak-anak pada umumnya terhadap anak berkebutuhan khusus atau kebalikannya, isu sensitivitas si guru terhadap anak, isu sensitivitas guru umum, guru kelas, guru mapel terhadap orang tua. Itu penting. Jadi sebagai guru kelas, guru mapel harus sensitif. Oh, kalau orang tua kondisi kayak gini, kita bicaranya gimana? Mengembangkan sikap yang disebutnya ada inclusive mindset gitu. Jadi itu menjadi isu penting bagaimana kita mensupport kehadiran guru pendidikan inklusif di sekolah untuk mendukung mencapai kesuksesan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Jadi besarannya ada yang sifatnya disebutnya peran dan tugasnya itu sifatnya internal maupun eksternal. Jadi ada internal terkait dengan pembelajaran, support pada sekolahnya, eksternal terus menjalin kemitraan, kolaborasi dengan profesional lain, dengan perguruan tinggi, menciptakan budaya inklusif, mengadvokasi kebijakan, berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait untuk support semuanya. Nah, ini menjadi bagian yang penting. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kemudian mudah-mudahan ini bermanfaat, memberikan sedikit pencerahan bagi Bapak Ibu semuanya, dan terus dukung, berikan support pada sekolah-sekolah inklusif bagi guru, kepala sekolah agar penyelenggaraan pendidikan inklusif itu dapat mencapai tujuannya, menyediakan, membuka akses seluas-luasnya, membuka akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus, dan tentu pendidikan yang berkualitas, adil, dan non-diskriminatif. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan komen di tayangan video YouTube ini. Terima kasih. Bye.